Saat ini Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. Jika lolos, maka Indonesia adalah negara pertama ASEAN yang bermain di ajang paling bergengsi tersebut. Namun, tim Garuda juga harus sadar diri karena untuk lolos ke Piala Dunia dibutuhkan kerja keras yang ekstra. Apalagi pesaing Indonesia bukanlah tim sembarangan. Saat ini saja Indonesia bersaing dengan 3 tim langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia, hingga Arab Saudi. Belum lagi ditambah dengan Bahrain dan Cina yang tak kalah kuatnya. Untungnya baru-baru ini ada wacana dari FIFA yang bisa menguntungkan Indonesia. Lantas wacana seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, Piala Dunia Qatar tahun 2022 adalah Piala Dunia terakhir yang pesertanya berjumlah 32 tim. Nantinya untuk Piala Dunia selanjutnya pesertanya bertambah menjadi 48. Untuk itu, FIFA memutuskan menunjuk Kanada, Amerika, hingga Meksiko sebagai tuan rumahnya. Khusus Konfederasi Asia, mereka akan mendapatkan jatah 8 kuota yang lolos otomatis ke Piala Dunia. Jumlah itu bertambah dari yang sebelumnya cuma 4 kuota. Belum lagi dengan babak playoff yang masih bisa dimanfaatkan untuk lolos ke World Cup. Dengan situasi seperti itu, maka membuat tim yang sebelumnya belum pernah lolos ke Piala Dunia mendapatkan kesempatan besar untuk lolos. Kesempatan tersebut coba dimanfaatkan oleh Indonesia. Kini Indonesia tengah bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saat ini tim Garuda berada di posisi ketiga klasemen sementara. Jika ingin lolos langsung, maka minimal tim Garuda harus finish di posisi runner-up. Tapi untuk mencapai semua itu tidaklah gampang, karena Indonesia harus bersaing dengan negara lain seperti Australia dan Arab Saudi. Meski saingan Indonesia berat, mereka tetap bertekad untuk memberikan kejutan agar bisa lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali. Rencana FIFA yang bakal menambah jumlah tim di Piala Dunia 2030. Untuk babak kualifikasi tahun ini, nasib Indonesia masih belum pasti apakah lolos atau tidak. Jika pada akhirnya gagal, maka anggaplah itu sebagai pengalaman dan dijadikan pelajaran untuk menatap tahap selanjutnya. Lagian Indonesia juga tim debutan yang bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jika tahun ini gagal, maka harapannya di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya Indonesia tidak boleh gagal. Alasannya adalah karena FIFA berencana mengubah aturan soal jumlah peserta di Piala Dunia. Jadi jika Piala Dunia tahun depan pesertanya 48 tim, maka Piala Dunia tahun 2030 pesertanya menjadi 64. Piala Dunia 2030 sendiri akan digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal, dengan Argentina, Paraguay, serta Uruguay ditunjuk untuk menjadi host di 3 pertandingan pembuka. The New York Times mengatakan bahwa proposal penambahan peserta diusulkan oleh delegasi FIFA dari Uruguay, yakni Ignacio Alonso. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyebutkan proposal tersebut menarik dan harus dianalisis lebih cermat. Tujuan menambah peserta adalah sebagai bentuk perayaan 100 tahun digelarnya kompetisi paling bergengsi di dunia tersebut. Dengan peserta yang berubah menjadi 64 tim, maka membuat peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin besar. Alasannya adalah kuota Asia yang pastinya juga ikut bertambah.
Jika melihat kekuatan timnas saat ini dan beberapa tahun ke depan, tampaknya lolos ke Piala Dunia bukanlah misi yang mustahil. Namun Indonesia tetap harus waspada, karena tim yang ingin lolos ke Piala Dunia tak hanya mereka, tim yang lain pasti juga akan berlomba menambah kekuatan demi bisa lolos ke ajang 4 tahunan tersebut. Rival Indonesia di ASEAN dilema dengan aturan baru FIFA. Harusnya dengan aturan penambahan jumlah tim peserta membuat tim-tim yang belum pernah lolos ke Piala Dunia menjadi senang. Namun tampaknya hal itu tidak berlaku bagi rival-rival Indonesia di kawasan ASEAN. Bukannya senang, mereka diprediksi mengalami dilema dengan aturan yang ada. Alasannya adalah karena mereka pasti tidak terima jika seandainya Indonesia lolos duluan ke ajang Piala Dunia. Kekhawatiran mereka memang ada benarnya, bukan bermaksud melebih-lebihkan, tapi saat ini Indonesia memang menjadi negara ASEAN yang paling dekat untuk lolos ke Piala Dunia. Itu dibuktikan dengan jumlah poin yang didapatkan timnas saat ini. Dengan penambahan kuota peserta, maka tampaknya tinggal menunggu waktu untuk melihat Indonesia bermain di ajang Piala Dunia. Kabar buruk dari Malaysia, dipaksa stop naturalisasi. Saat Indonesia terus menunjukkan progres demi bisa lolos ke Piala Dunia, nasib berbeda malah dialami oleh Malaysia. Kabarnya, tim negeri jiran tersebut bakal dilarang melakukan naturalisasi pemain. Alasannya adalah karena pemerintah tidak setuju dengan program tersebut. Dengan begitu, maka FAM tidak bisa apa-apa lagi untuk menambah kekuatan instan di skuad Harimau Malaya. Soal pelarangan naturalisasi, hal ini dijelaskan oleh Menteri Olahraga Malaysia, yakni Chow Yun Hu. Dari penjelasan yang ada, Chow Yun Hu tampaknya keberatan jika harus menaturalisasi pemain, tapi menunggu 5 tahun terlebih dahulu. Umumnya, kriteria untuk memilih pemain naturalisasi meliputi bermain di Liga Nasional selama setidaknya 5 tahun berturut-turut di bawah Asosiasi Sepak Bola Malaysia, sejak usia 18 tahun, dan tidak mewakili negara lain di tingkat senior, kata Chow dikutip dari Malay Mail. Nasib Malaysia soal naturalisasi pemain memang sangat memprihatinkan. Sebelum mendapat larangan, Malaysia coba meniru Indonesia dalam menaturalisasi pemain, misalnya mencari pemain keturunan di Eropa. Sayangnya cara itu tidak berhasil, malah Malaysia mendapatkan penolakan dari banyak pemain. Cara yang bisa dilakukan oleh Malaysia adalah dengan menaturalisasi pemain yang bermain di liganya sendiri. Sayangnya saat ini cara tersebut telah dilarang oleh pemerintah Malaysia. Kembali ke timnas Indonesia, dengan penambahan kuota dari FIFA membuat peluang timnas untuk lolos ke Piala Dunia semakin terbuka lebar, terutama di Piala Dunia tahun 2030 mendatang. Dengan begini tampaknya membuat para pemain keturunan yang belum bergabung semakin tertarik untuk membela tim Garuda. Mereka adalah Ian Maatsen, Pascal Struijk hingga Jayden Oosterwolde. Mereka bisa bergabung dengan catatan tidak dibutuhkan timnas Belanda di level senior.
Jadi itulah rencana FIFA yang ingin menambah jumlah peserta di Piala Dunia tahun 2030. Sebuah rencana yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia demi bisa bermain di ajang 4 tahunan tersebut. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.